Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah lanjutan dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Jadi setelah beberapa pertemuan sebelumnya, kita di dalam kelas telah membahas mengenai gambaran umum terkait metode penelitian kuantitatif ini. Maka pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana aksioma dasar yang ada di dalam suatu metodologi penelitian. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti kalian dapat membedakan secara detail mengenai apa yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif tentunya. Oke, baik, sedikit saya pertegas mengenai bagaimana perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif seperti yang sudah saya jelaskan di kelas adalah kalau kuantitatif itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti di level populasi atau sampel tertentu. Ya, jadi sampelnya itu ditarik dari populasi. Teknik pengambilan sampel itu juga dilakukan secara random, secara acak. Pengumpulan data juga menggunakan instrumen penelitian atau nanti yang kalian kenal dengan kuesioner, dan analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Nah, itu kalau kuantitatif. Lalu kemudian kualitatif. Nah, ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang lebih alamiah. Oleh karenanya dia tidak bermain di fakta sosial ya, beda dengan kuantitatif, bermain di fakta sosial. Nah, di sini peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel, bukan sampel, maaf, di sini pengambilan instrumen sumber data biasanya dilakukan secara purposif dan snowball. Purposif ini adalah pengambilan informan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, atau snowball. Snowball itu adalah dengan cara kita bertemu dengan orang yang kita anggap qualify untuk menjawab informasi, lalu dari informan yang satu, dia akan merekomendasikan informan yang lainnya. Itu disebut dengan snowball, bola salju. Kemudian teknik pengumpulan datanya juga bersifat triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi ya. Jadi kalau kuantitatif itu generalisasi, tapi kalau pada kualitatif tidak. Dia bersifat khusus. Makanya dia bersifat induktif. Memulai dari sesuatu yang umum ke khusus. Tapi kalau kuantitatif kan sebaliknya. Memulai dari sesuatu yang sifatnya deduktif, yang khusus, kemudian beralih ke mengarah kepada sesuatu yang umum atau generalisasi ya. Nah, selanjutnya kemudian bagaimana memahami aksioma dasar dari kedua metode penelitian tersebut. Nah, yang pertama bisa kita lihat dari sifat realitasnya. Kalau dari sifat realitasnya, metode kuantitatif itu dapat diklasifikasikan bersifat konkret, teramati, dan terukur. Kenapa? Karena itu tadi dia bermain di level populasi dan sampel. Jadi itu bisa diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator tertentu yang akan kita buat nanti sebagai peneliti. Saya sudah jelaskan ya di beberapa pertemuan sebelumnya di kelas. Kemudian kalau di metode kualitatif dia bersifat ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Oleh karenanya dia meliputi pengetahuan dan pengalaman orang-orang dalam realitas sosialnya, dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya dia kenapa seperti yang tadi sebelumnya bersifat alamiah. Kemudian, kalau dari hubungan peneliti dengan yang diteliti, dalam metode kuantitatif itu sifatnya independen agar objektif. Kenapa? Karena yang namanya suatu penarikan kesimpulan yang bersifat generalisasi, kembali lagi ke tadi, maka selaku peneliti di sini harus bersifat independen. Bergantung pada data yang diukur, bergantung pada data yang diklasifikasikan tadi yang kemudian diamati dan terukur. Tapi kalau dalam metode kualitatif, hubungan peneliti dengan yang diteliti itu sifatnya interaktif dengan sumber data supaya apa? Memperoleh makna. Makanya kenapa kemudian kualitatif ini masuk ke dalam kategori penelitian yang sifatnya alamiah tadi. Karena di sini peneliti dengan subjek atau dengan informan yang diteliti gitu kan akan selalu berinteraksi gitu. Makanya tidak bisa ketemu sekali, dua kali, bahkan mungkin sampai 3-4 kali seterusnya sampai diperolehlah makna dari konstruksi dan pemahaman orang-orang tadi yang menjadi informan dalam penelitian ini. Jadi itu ya bedanya dengan kuantitatif. Oke, selanjutnya untuk aksioma dasar selanjutnya adalah hubungan variabel. Nah, kalau dalam metode kuantitatif itu dia bersifat kausal.
atau adanya hubungan sebab akibat di antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kita bisa menyimbolkannya dengan X dan Y. X itu katakanlah sebagai variabel dependent, sedangkan Y adalah variabel independent. Jadi ada hubungan sebab. Ada sesuatu yang menyebabkan kenapa suatu masalah itu terjadi. Ada sesuatu yang membuat kenapa suatu persoalan itu berpengaruh terhadap persoalan yang lain. Ada sesuatu yang menyebabkan kenapa adanya hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Kita menyimbolkannya dengan hubungan di antara X dan Y. Nah, sedangkan dalam metode kualitatif itu tidak berlaku hubungan kausal atau sebab akibat tadi, karena sifatnya timbal balik, interaktif, kembali lagi ke yang sebelumnya tadi. Kalau dalam metode kualitatif, itu si peneliti akan terus-terusan berinteraksi dengan objek atau subjek yang akan diteliti. Oleh karenanya sifatnya itu timbal balik. Tidak karena hubungan sebab akibat, tapi sifatnya itu timbal balik. Kemudian untuk kemungkinan generalisasi. Nah, dalam metode kuantitatif itu pasti cenderung membuat generalisasi, mengambil kesimpulan secara umum. Jawaban yang didapat dari sampel. Sampel itu kan adalah perwakilan populasi. Jadi 100 sampel yang kemudian dijadikan sebagai responden dan memberikan jawaban atas satu fenomena yang sedang diteliti, itu dia akan mewakili jawaban dari populasi. Oleh karenanya dia disebut dengan generalisasi dan memang akan cenderung membuat generalisasi. Makanya kenapa dalam data-data kuantitatif itu sering sekali terkadang belum menjawab realitas yang sesungguhnya, oleh karenanya dibutuhkan penelitian kualitatif untuk melengkapi data-data yang dianggap kurang gitu kan, karena ya data-data dalam bentuk statistik atau angka itu sering sekali tidak menjawab kenyataan yang sesungguhnya. Itu kelemahannya ya kalau kuantitatif. Lalu kemudian kalau dalam metode kualitatif itu hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu, jadi tergantung bagaimana sifat penelitiannya. Mungkin kalau dimixkan dengan metode kuantitatif barangkali generalisasi akan dibuat gitu. Tapi kalau misalnya dalam pure kualitatif itu tidak membuat generalisasi, tapi dia akan memperoleh jawaban yang sebenar-benarnya. Tadi ya, kembali ke pengetahuan, pemahaman, dan makna dari kehidupan sehari-hari subjek atau informan yang menjadi subjek penelitiannya. Nah, kemudian untuk peranan nilai. Nah, kalau dalam metode kuantitatif itu cenderung bebas nilai. Karena kembali lagi ya, kalau dia sudah generalisasi berarti dia cenderung bebas nilai. Dia tidak akan terikat oleh nilai-nilai tertentu. Karena itu tadi, klasifikasi jawabannya itu masuk ke dalam kategori umum. Nah, sedangkan dalam metode kualitatif itu terikat nilai-nilai di bawah peneliti dan sumber data. Makanya kenapa sifatnya jauh lebih interaktif dan jauh lebih alamiah, karena dia terikat dengan nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti dan sumber data. Artinya apa? Sumber data di sini adalah subjek atau informan, peneliti ini adalah kita selaku peneliti. Terikat oleh nilai-nilai yang dibawa. Oleh karenanya untuk mungkin ada batasan-batasan, ada pendekatan-pendekatan secara alamiah yang harus dilakukan sebelum memperoleh data yang sebenar-benarnya atau yang sesungguhnya. Tapi kan kalau dalam kuantitatif itu tidak cenderung dibutuhkan. Oleh karenanya dia bebas nilai. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik penelitian, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, pertama itu di persoalan desain. Kalau dalam metode kuantitatif itu desainnya sudah spesifik, jelas, rinci, sudah ditentukan sejak awal dan menjadi pegangan setiap langkah. Nah, ini kan saya sudah sering singgung ya di dalam kelas bahwasannya kuantitatif itu mudah, hanya saja sulit di awal. Karena kenapa? Dia harus spesifik, jelas, dan rinci. Populasinya bagaimana, sampelnya bagaimana, alat ukurnya apa, berapa jumlah butir pertanyaan dalam kuesioner yang menjadi alat penelitiannya, kan itu adalah kuesioner ya. Nah, itu sudah harus ditentukan sejak awal, karena dia menjadi pegangan setiap langkah. Nah, inilah kenapa inilah salah satu yang membedakan antara desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tapi kan kalau kualitatif tidak, dia lebih bersifat umum.
lebih bersifat fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Makanya kenapa terkadang dalam metode kualitatif setelah Anda selesai menyelesaikan penelitian, itu mungkin barangkali tema akan berubah, bahkan teori pun juga akan berubah. Tapi kalau dalam kuantitatif itu tidak berlaku. Karena kedudukan paradigma, kedudukan teori, kedudukan konsep, itu kan yang menjadi patokan dari Anda merumuskan variabel, Anda merumuskan indikator. Jadi kenapa dia tidak akan bisa berubah lagi? Itu harus sudah jelas sejak awal, harus sudah rinci sejak awal. Tapi kemudian setelahnya itu akan menjadi sangat mudah, karena itu tadi kita sekarang disajikan dengan fasilitas SPSS. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuannya, jelas ya, tadi sebelumnya kita udah menyinggung, ada X dan Y ya, yang kita katakan sebagai variabel dependen dan independen. Tujuannya adalah menunjukkan hubungan antar variabel X dan Y tadi. Kemudian menguji teori dan mempunyai generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kenapa menguji teori? Karena yang namanya variabel itu muncul dari teori. Atau yang namanya variabel itu muncul dari konsep yang kita gunakan. Saya sudah jelaskan ya di dalam kelas bagaimana variabel itu bisa muncul secara empiris maupun secara teoritis. Tapi pada umumnya peneliti banyak memetakan variabelnya itu dengan mengacu kepada konsep-konsep atau teori-teori tertentu. Kemudian mengukur teori tersebut dan mengujinya sehingga ditemukanlah generalisasi yang mempunyai nilai prediktif tadi ya. Nah, tapi kan kalau dalam kualitatif tidak, dia menemukan pola hubungan interaktif, bahkan menemukan teori, menggambarkan realitas yang lebih kompleks, yang lebih apa adanya, yang lebih nyata. Gitu. Oleh karenanya kebenaran di dalam penelitian kualitatif itu dianggap jauh lebih jelas daripada dalam penelitian kuantitatif. Dan kemudian memperoleh pemahaman makna. Makna ini dapat dari apa? Dari pemahaman dan pengetahuan sehari-hari tadi. Itu kalau dalam konteks tujuan. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Sudah jelas ya, kalau dalam kuantitatif itu kita menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian, lalu ada juga observasi dan wawancara secara terstruktur. Artinya apa? Wawancara yang dilakukan dengan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di dalam kuesioner. Sedangkan dalam kualitatif itu observasinya partisipan. Sifatnya interview, dokumentasi, dan triangulasi. Observasi partisipan ini adalah kita bertemu langsung, berbaur secara langsung dengan subjek penelitian kita. Nah, untuk instrumen penelitiannya, itu ada tes, angket, daftar wawancara. Instrumen yang telah terstandar. Kenapa telah terstandar? Ini kan instrumennya adalah kuesioner ya tadi ya. Kenapa telah terstandar? Karena dia sudah melalui uji reliabilitas dan uji validitas. Makanya kenapa dia terstandar? Karena sebelum dia digunakan di lapangan, dia kan harus diuji dulu. Harus dites dulu angketnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Makanya kenapa dia telah terstandar ya. Nanti itu ada yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas untuk membuat standarisasi dari suatu instrumen. Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, sedangkan dalam kualitatif itu peneliti sebagai instrumen dalam penelitian. Jadi bukan angket ataupun daftar-daftar pertanyaan yang terstruktur tadi, tapi peneliti. Dan sifatnya itu jauh lebih partisipan. Artinya kita tidak terstruktur, mengalir begitu saja secara alami. Begitulah perbedaan di antara instrumen penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bisa menggunakan buku catatan, tape, recorder, kamera, handycam, peralatan lain yang menunjang itu menjadi bagian dari kreativitas peneliti. Mau menggunakan instrumen apa yang paling memudahkan dirinya untuk memperoleh data. Nah, untuk data di dalam kuantitatif itu sifatnya hasil dari pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen tadi ya. Jadi kan kalau Anda sudah paham paradigma, Anda sudah paham teori, Anda sudah paham konsep, variabel ini kan muncul dari itu ya, bisa muncul dari konsep, bisa jadi muncul juga dari teori. Nah, variabel ini juga nanti akan menurunkan indikator. Indikator itu kemudian dioperasionalkan ke dalam bentuk instrumen atau angket. Sehingga hasil pengukurannya itu tadilah yang akan menjadi jawaban atau data yang Anda dapatkan dari penelitian kuantitatif. Sedangkan kalau dalam kualitatif itu kan sifatnya deskriptif. Dokumen pribadi, catatan lapangan atau field note
ucapan dan tindakan responden, dokumen lain yang menunjang, gerak-gerik, semuanya segala macam itu adalah jawaban atau data yang Anda peroleh dari penelitian kualitatif. Intinya kembali ke pasal awalnya. Kalau kualitatif itu kita mencari makna. Tapi kalau dalam kuantitatif itu kita mencari jawaban yang umum yang bisa mewakili populasi. Sedangkan kualitatif tidak. Itu jawabannya lebih bersifat subjektif. Kalau kuantitatif lebih bersifat objektif, umum dan khusus tadi. Nah, lalu kemudian untuk sampel. Jelas ya, kalau kita menggunakan populasi dalam kuantitatif berarti sampelnya besar dan sifatnya representatif. Kenapa representatif? Karena dia merupakan jawaban yang mewakili populasi. Gitu. Dia jawaban yang mewakili populasi. Makanya kenapa jawaban dari 100 responden itu barangkali akan mewakili 1000 populasi. Jawaban dari 50 responden itu akan mewakili 500 populasi. Nah, ini yang disebut dengan representatif. Sedapat mungkin random dan ditentukan sejak awal. Mungkin pemilihannya, tekniknya itu bisa random untuk memilih siapa orang-orang yang akan kita berikan angket tadi. Cuman kita sudah menentukan sejak awal berdasarkan kriteria. Misalnya, populasinya itu adalah mahasiswa FISIP. Kan tidak mungkin kita memberikan instrumen penelitian itu atau kita memberi orang untuk mengisi angket tapi dia dari fakultas lain. Nah, itu kan tidak mungkin. Makanya sudah ditentukan sejak awal siapa orang-orangnya gitu. Siapa populasinya yang akan merepresentasikan jawaban-jawaban dari populasi yang besar tadi. Sementara kalau sampel di dalam kualitatif itu dia kecil. Makanya kenapa tidak ada istilah sampel di dalam kualitatif. Yang ada itu istilahnya informan. Karena kita hanya butuh 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 10 saja itu sudah terlalu banyak untuk menjadi informan di dalam penelitian kualitatif. Dan dia tidak representatif. Dia tidak mewakili jawaban dari banyak orang. Karena itu tadi kembali dia mengacu kepada pemahaman, makna, dan pengalaman sehari-hari setiap orang. Sifatnya lebih subjektif. Nah, terus kemudian dia juga bersifat purposif dan snowball, berkembang saat penelitian. Purposif ini adalah penelitian yang dilakukan atau informan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Dan berkembang saat penelitian. Artinya apa? Mungkin sebelum kita turun lapangan kita sudah menyediakan gitu kan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada informan. Tapi sampai di sana mungkin akan lahir pertanyaan-pertanyaan baru yang sekiranya menarik untuk ditelusuri. Nah, ini maksudnya kenapa dalam penelitian kualitatif itu dia berkembang saat penelitian. Tapi kalau kuantitatif tidak. Nanti lewat aksioma ini Anda bisa melihat bagaimana penelitian kualitatif ini memberi ruang yang lebih besar, sedangkan kuantitatif ini sangat terbatas. Karena itu tadi semuanya sudah ditentukan sejak awal dan dia tidak akan berubah-ubah lagi ya. Lalu kemudian untuk di level analisis. Kalau dalam kuantitatif, itu analisis setelah selesai pengumpulan data. Karena sifatnya deduktif, memulai dari sesuatu yang khusus ke umum. Dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Nah, Anda sudah mendapat mata kuliah statistik. Nanti kita juga akan saya perkenalkan sedikit SPSS statistik. Nah, jadi setelah selesai pengumpulan data baru dianalisis. Setelah 100 angket Anda sebarkan, Anda buat tabulasi, Anda uji sesuai dengan kebutuhan, baru akan didapat data, baru akan dianalisis data itu. Sedangkan dalam kualitatif itu kita sejak awal, bahkan sejak masih menulis proposal, masih dalam tahapan observasi, secara partisipan tadi, kita sudah mulai menganalisis. Karena kenapa dia memulai dari sesuatu yang induktif, dari sesuatu yang khusus. Kita terus mencari pola, model, dan tema, serta teori apa yang bisa menjawab fenomena atau persoalan, atau kebenaran, atau pengetahuan yang sudah kita telusuri sejak awal. Jadi itu bedanya ya, kalau dalam kualitatif itu analisis sudah dilakukan sejak awal penelitian, sedangkan dalam kuantitatif tidak. Dia menganalisis data atau hasil penelitiannya sejak seorang peneliti itu selesai mengumpulkan data tadi, selesai mengumpulkan data melalui kuesioner tadi. Nah, lalu selanjutnya hubungan dengan responden itu seperti apa? Nah, kalau dalam kuantitatif itu dibuat jarak agar objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden.
jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Jelas ya, karena sifatnya objektif, jadi kedudukan peneliti itu lebih tinggi dari responden. Artinya peneliti kan sudah menentukan ya sejak awal tadi secara detail. Artinya apa? Subjek penelitian atau orang yang menjadi target penelitian kita itu adalah orang yang akan memberikan data kepada peneliti. Jadi makanya kenapa kedudukan peneliti itu jauh lebih tinggi daripada responden dan membuat jarak agar bisa objektif. Sedangkan dalam penelitian kualitatif itu kita sebisa mungkin harus bisa bonding dengan responden, bonding dengan informan penelitian kita. Agar apa? Agar memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukannya juga sama, bahkan mungkin kita jauh lebih di bawah mereka. Katakanlah misalnya kamu membawa alma matermu sebagai mahasiswa apa bla 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 gitu kan, sampai bertemu dengan informan yang menjadi informan penelitian, mungkin barangkali kamu harus menjadi orang yang tidak tahu apa-apa sama sekali. Begitulah kualitatif. Dan jangka waktunya lama sampai datanya jenuh dan dapat ditemukan hipotesis atau teori yang baru. Selanjutnya untuk usulan desain. Nah, untuk usulan desain, kalau dalam kuantitatif itu jelas ya luas dan rinci. Kenapa luas? Karena kita mainnya di level populasi. Kemudian literatur yang digunakan itu berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Makanya kenapa pemilihan konsep, pemilihan teori, pemilihan paradigma itu akan saling berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Kemudian prosedurnya juga berlangsung secara spesifik dan rinci, langkah-langkahnya itu tadi ya. Karena sejak awal penentuan paradigma, penentuan teori, penentuan konsep, hingga variabel yang didapat dari konsep ataupun teori, hingga indikator yang kemudian nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian di dalam kuesioner. Itu semua yang membuat kenapa metode penelitian kuantitatif itu prosedurnya itu sangat spesifik. Dari atas ke bawah itu jelas. Kemudian masalah dirumuskan dengan spesifik dan juga jelas. Secara empiris dan secara teoritis. Hipotesis dirumuskan dengan jelas pula, baik itu secara empiris maupun secara teoritis. Biasanya peneliti banyak, atau para ilmuwan ya, itu banyak mengeluarkan hipotesis dari teori maupun konsep. Kemudian ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Nah, kalau kualitatif itu kebalikannya, berbeda dari kuantitatif. Sifatnya itu tidak luas. Dia sifatnya lebih singkat dan umum, bersifat sementara. Kenapa? Karena data yang didapat tadi barangkali dalam rentetan waktu tertentu itu akan berubah. Jadi dia tidak bersifat luas, tapi dia singkat. Umumnya bersifat sementara. Dan literatur yang digunakan itu juga bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Kenapa? Karena barangkali literatur yang kita punya sejak awal itu mungkin tidak menjawab fenomena atau kebenaran yang kita dapatkan di lapangan, atau kebenaran atau literatur yang hari ini kita gunakan sebagai peneliti satu, mungkin selanjutnya ketika penelitian ini akan dilanjutkan oleh peneliti yang lain, mungkin dia akan menggunakan literatur yang lainnya. Makanya kenapa bersifat sementara. Karena tujuannya itu tadi ya, dia menghasilkan hipotesis ataupun teori. Berbeda dengan kuantitatif, dia menguji hipotesis ataupun menguji teori. Lalu prosedurnya juga bersifat umum. Kenapa bersifat umum? Karena ya kita tidak bisa membuat usulan desain dengan sifat yang mutlak dalam kualitatif, tidak. Karena yang namanya dinamika sosial itu kan berbeda-beda. Jadi oleh karenanya prosedurnya juga bersifat umum. Dan masalah juga bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Akan ditemukan setelah studi pendahuluan itu maksudnya studi dalam tinjauan pustaka, dan mungkin barangkali setelah kita mendapatkan hasil dari penelitian kita, mungkin barangkali itu juga nanti akan menjadi studi pendahuluan bagi penelitian orang lain. Lalu tidak dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis. Tadi sudah saya singgung ya. Dan kemudian fokus penelitian itu ditetapkan setelah data awal dari lapangan, dari observasi awal yang dilakukan secara partisifan, baru kita bisa menentukan fokus penelitian. Oleh karenanya dalam kualitatif itu masalah penelitian itu harus betul-betul detail dan jelas. Kalau dalam kuantitatif tuh mungkin barangkali ya kita hanya bermain di level fakta-fakta saja, kemudian menemukan konsep teori, lalu menguji, karena itu tadi ya variabel lahir dari konsep atau teori.
Lalu, kapan kemudian penelitian dianggap selesai? Nah, dalam kuantitatif, setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan, maka semuanya selesai. Mulai dari pembuatan proposal, menguji alat penelitian tadi ya, tes, wawancara, tes melalui angket gitu, kuesioner dan lain-lain, kemudian mengujinya dalam statistik sosial. Anda nanti bisa menggunakan SPSS. Setelah semuanya selesai, data sudah diinterpretasi, berapa persen angka yang didapat dari data yang didapatkan di lapangan tadi, ya berarti sudah selesai. Nah, kalau dalam kualitatif ya setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Jadi artinya sampai seorang peneliti itu merasa jenuh dengan jawaban yang dikemukakan oleh informan, ya sampai situ penelitiannya selesai. Tapi kalau dalam kuantitatif itu setelah semua kegiatan direncanakan dapat diselesaikan. Makanya kenapa tadi kan dalam kuantitatif itu kan perencanaannya harus terstruktur, sudah detail sejak awal. Nah, ketika perencanaan terstruktur tadi sudah selesai. Tapi kalau dalam kualitatif, sampai Anda merasa jenuh, baru selesai. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan tingkat kepercayaan, tingkat keabsahan terhadap hasil penelitian? Ya, kalau dalam kuantitatif jelas tadi kan saya bilang dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi sebelum instrumen atau angket tadi disebar ke lapangan, dia harus melalui uji dulu, validitas dan reliabilitas. Nah, ketika itu sudah diuji dan nilai atau angka yang diperoleh dari hasil uji ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi, maka data dari hasil penelitian yang tadi akan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi pula. Nah, kalau dalam kualitatif itu ada pengujian kredibilitas atau triangulasi dalam penelitian kualitatif ya. Dan ada aspek transferabilitas, dependabilitas, ada metode yang diulang, ada konfirmabilitas, hasil sesuai proses, baru kita bisa percaya data dalam kualitatif itu benar atau tidak. Gitu. Nanti kita akan bahas khusus untuk bab metode kuanti dan kuali ya di pengumpulan data. Lalu selanjutnya untuk etika penelitian, yang pertama satu itu jelas kejujuran. Anda harus berani untuk menulis dengan mengedepankan paradigma jujur ini tadi. Artinya apa? Penelitian yang akan Anda ajukan, karya ilmiah yang akan Anda tuliskan adalah benar-benar sesuai dengan kehendak Anda sendiri dan memang data yang belum pernah diteliti oleh orang-orang sebelumnya. Gitu. Atau kalaupun misalnya memang sudah pernah diteliti dan Anda ingin melakukan uji ulang atau penelitian selanjutnya, ya juga tidak masalah. Yang jelas Anda harus jujur pada penelitian ini, tidak mengcopy paste hasil penelitian orang lain. Kemudian objektivitas, Anda harus bisa objektif. Ya, di sini sifat objektifnya tadi bukan seperti kita membedakan kuanti dan kuali, tidak, tapi objektivitas ini adalah ada pada diri Anda sendiri. Anda harus bisa objektif di dalam penelitian. Artinya begini, ya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Anda sebagai peneliti. Ya, kalau misalnya Anda bisa menjangkau satu fenomena yang barangkali tidak bisa dijangkau oleh orang lain, ya silakan. Tapi kalau Anda tidak mampu dan memaksakan, itu artinya Anda tidak objektif. Dan kemudian ya, Anda harus bisa bersifat netral. Netral itu adalah bagian dari objektif ya dalam etika penelitian. Kemudian integrasi. Ya, harus ada aspek penyatuan antara nilai yang Anda peroleh dari penelitian ini selaku akademisi dan nilai sosial apa yang Anda peroleh nanti di lapangan di masyarakat ya. Apalagi kalian jurusan sosiologi, aspek integrasi ini harus ada. Ketelitian tentunya itu juga sangat dibutuhkan dalam proses penelitian. Keterbukaan juga ya. Simpelnya, jangan menjadi orang yang paling tahu. Terbuka dalam menerima informasi dan memberikan informasi kepada subjek penelitian atau orang-orang yang akan Anda temui dalam penelitian Anda nanti. Lalu penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual, Anda harus punya ini. Karena setiap orang itu punya hak atas kekayaan intelektual. Karena hasil penelitian kalian nanti itu adalah hak kalian. Itu adalah aset intelektual kalian. Jadi kalian harus mampu menghargai penelitian ini. Caranya dengan apa tadi? Jujur tadi. Kalau Anda udah bisa jujur, bisa objektivitas, ada aspek integrasi di dalamnya, jadi Anda dikatakan layak untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual tadi. Kemudian penghargaan terhadap kerahasiaan.
Nah, ini mungkin pada orang-orang yang nanti banyak melakukan metode-metode penelitian kualitatif di lapangan atau yang menggunakan metode penelitian kualitatif ya. Ini kan kembali lagi memperoleh makna dari pemahaman pengalaman sehari-hari orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Nah, mungkin barangkali ada kerahasiaan yang Anda dapatkan yang sifatnya tidak bisa diumumkan secara umum. Nah, mungkin barangkali nanti dalam hasil di lapangan Anda harus bisa men-skip aspek-aspek yang nanti dianggap bisa memicu ketidakstabilan kalau data ini dikeluarkan. Jadi harus punya aspek penghargaan terhadap kerahasiaan. Ini juga bagian dari Anda menghargai jawaban jujur dari orang yang memberikan jawaban di dalam proses penelitian Anda nanti. Nah, jadi ini merupakan aksioma dasar dalam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif khususnya. Jadi ini masih gambaran umum dari saya. Selanjutnya nanti kita akan lebih membahas secara lebih detail aspek-aspek aksioma tadi secara khusus berdasarkan subbab-subbabnya. Terima kasih.